Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Muhammad Naufal. Saya mahasiswa dari Fakultas Teknik Universitas Islam Nusantara. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah web sederhana yang dibuat menggunakan kode Igniter 3 atau framework. Nah, di sini itu saya membuat sebuah CRUD yang diimplementasikan menjadi sebuah web perpustakaan dengan menggunakan fungsi-fungsi MPC pada CRUD pada kode Igniter 3 atau menggunakan framework. Nah, di sini sebelum kita menjalankan sebuah aplikasi atau menjalankan aplikasi web yang telah kalian buat atau saya buat ini, nah kita terutama buka aplikasi yang bernamanya SAM Control Panel, lalu klik Apache dan MySQL ini sampai si tombol startnya ini berubah menjadi stop. Setelah Apache dan MySQL-nya jalan, maka kita akan bisa memanggil aplikasi dari web server masing-masing komputer ya. Seperti di sini saya menggunakan di Firefox ya. Nah, untuk memanggil aplikasi itu kita bisa menggunakan localhost info coding. Nama aplikasinya yaitu info coding. Nah, ini sudah terbuka ya aplikasinya. Di sini udah terbuka aplikasi yang perpustakaan Ramana. Di sini itu ada label ini home dan perpustakaan. Ada label home dan label perpustakaan. Label home ini adalah label di mana kita bisa menambahkan atau daftar anggota sebuah perpustakaan. Jadi anggota perpustakaan ya. Jadi di home ini kita bisa daftar daftar menjadi anggota perpustakaan. Lalu ada perpustakaan. Nah, di perpustakaan ini ada daftar nama-nama buku yang diinput ya. Diinput menggunakan add. Kita bisa gunakan tambah untuk menginput buku ya. Nah, buku-buku di sini itu diinput melalui fungsi ini, di sini tambah. Nah, di home perpustakaan. Di perpustakaan. Jadi di sini daftar buku, kalau home itu adalah anggotanya. Lalu di sini ada about. About ini tentang perpustakaannya. Nah, di sini ada about us tentang perpustakaan di sini nih. Di sini ada akun Instagram, non handphone dan alamatnya. Nah, setelah itu kita akan melihat fungsi-fungsi dari pertama dari home. Home ini kita bisa mendaftarkan anggota perpustakaan. Kita bisa mendaftarkan, mengedit, menghapus anggota perpustakaan ya. Pertama dulu kita akan daftar sebagai anggota perpustakaan. Untuk daftar anggota perpustakaan, tadi klik dulu daftar anggota perpustakaan, lalu your name masukkan nama, misalkan namanya Kamilah Nuraini. Misalkan NIP-nya terserah ya, NIP-nya bebas. NIP-nya sesuai nomor peserta, lalu tanggal lahir di sini otomatis menggunakan date ya. Jadi di sini itu otomatis menggunakan date. Lalu tanggal lahirnya bebas, misalkan tahun berapa ya? Misalkan tahun gaji.
misalkan tahun 2008 ya. Nah, kita klik di sini, klik, udah. Aspek tanggal pendaftaran misalkan sekarang tanggal 15 bulan Januari 2023. Jenis kelamin misalkan perempuan ya, wanita. Daftar. Nah, otomatis si data yang tadi kita input akan terdaftar di anggota perpustakaan. Nah, kenapa bisa begitu? Kita menggunakan fungsi di kode igniternya, kita menggunakan fungsi, kita lihat dulu di view, kita menggunakan metode MPG, model, view, dan controller. Di view ini ada yang namanya perpustakaan, file perpustakaan, ada edit, add di sini itu. Nah, add ini yaitu menggunakan pom tambah. Pom tambah ini adalah sebuah kode HTML yang akan membuat sebuah pom. Pom itu adalah sebuah bagan pendaftaran ya. Nah, di sini itu misalkan ada tadi nama buku, your name, your book, misalkan nama buku, ada jenis buku, bukan di sini nih, di home tadi itu ya, kan home namanya. Nah, di add, misalkan di sini ada your name, masukkan nama NIP. Nah, NIP dengan tipe tag. Nah, di sini ada tanggal pendaftaran, kita menggunakan tipe date of birthday. Itu apa? Tanggal lahir kita. Tanggal lahir kita itu menggunakan tipenya date. Jadi otomatis si bagannya itu akan berubah menjadi sebuah date atau kalender. Lalu jenis kelamin, ada tanggal pendaftaran itu bertipe tag, jenis kelamin itu radio itu jadi sebuah tipe yang akan memilih, jadi sesuai paluenya kita bisa pilih, misalkan di sini ada pria, wanita. Lalu kita gunakan fungsi button ini kita menggunakan fungsi tipenya submit, namanya add, lalu daftar ya. Nah ini baru bagannya saja. Nah, ini belum bisa terkirim kalau kita tidak menggunakan fungsi dari controllernya. Di controller kita menggunakan fungsi home. Home di sini ada di home ya. Home di sini ada misalkan fungsi add. Add ini index. Nah, index ini adalah sebuah function untuk menampilkan data-data tadi. Jadi data-data tadi itu dibuat di view, home, index. Nah, di sini, nah data-data yang tadi itu akan dikirim ke sini. Kita menggunakan sebuah pengulangan dan data-data pun akan diulang ya. Jadi echo, AGT, nama, NIP, tanggal lahir. AGT jenis kelamin. Ya, jadi edit, jadi indeks ini adalah sebuah fungsi untuk menampilkan anggota-anggota dari yang tadi si anggota itu. Ketika kita menambahkan add atau mendaftarkan si anggota, maka si fungsi indeks inilah yang menampilkan ya. Lalu fungsi indeks ini tidak akan bisa menampilkan dalam web browser tanpa aturan-aturan di controller. Di controller ini kita memanggil function index. Index itu dengan judul dunia buku. Di sini ada nih, dunia buku. Dunia buku misalkan ya, di sini itu. Halaman anggota perpustakaan. Nah, di sini ada data di mode perpustakaan model. Nah, di sini itu memanggil di home. Home mana, bukan perpustakaan, di home. Home ini akan memanggil daftar anggota perpustakaan. Nah, di sini itu kan judulnya daftar anggota perpustakaan. Lalu dipanggil ke home add. Jadi si judul ini akan tertera di sini nih. Di title web browser, di webnya. Ketika si ini difungsikan, nah ini tidak akan bisa tampil ya. Kita harus menghubungkan dulu si ini dengan database. Database-nya itu kita menggunakan untuk menghubungkan fungsi si ini dengan database ya, si program ini dengan database agar tampil sebuah web gitu ya. Kita menggunakan di sini
Di model ini kita penghubungan antara database ya. Jadi database-nya ini akan terhubung ya. Dipanggilnya itu di fungsi home model. Di fungsi home model ini akan menampilkan data. Jadi si data ini akan dikirim, data yang tadi kita input itu ke database yang namanya anggota database-nya. Nah, kita lihat di sini ada namanya localhost anggota. Localhost php myadmin ya. Kita lihat sebagai pembuktiannya. Nah, gitu. Setelah itu ada yang namanya fungsi edit. Sebelum kita lihat tunggu database-nya terbuka, ada yang namanya fungsi edit. Nah, fungsi edit di sini itu menggunakan edit. Jadi edit ini ketika kita klik tombol edit, maka si form edit ini akan terlihat. Jadi edit, ada anggota, your name, jadi sesuai dengan ID-nya. Jadi misalkan kalau ID kita mengedit ID nomor 2, maka si nilai-nilainya akan tampil sesuai ID nomor 2 ya. Misalkan di sini ID nomor 4 kita edit, maka si value-nya atau nilai-nilainya itu tertampil ya. Seperti nama tadi Kamilah Nuraini, NIP-nya sebagai berikut, date of birthday, ada tanggal pendaftaran, jenis kelamin wanita. Nah, kita bisa mengeditnya. Misalkan kita salah pemasukan atau penginputan data tanggal lahir, kita bisa menginputnya lagi ya. Bagaimana sih ini bisa tampil? Nah, ini bisa tampil ini menggunakan function edit. Di home, function edit ini kita gunakan pengulangan agar si pengulangan ini bisa mengakses atau mengambil si data sesuai ID gitu ya. Tidak teracak. Jadi ketika kita mengedit ID nomor 2, maka yang akan teredit ID nomor 1. Jadi tanpa perlu itu fungsi seperti itu tidak menggunakan pengulangan. Ketika kita menggunakan pengulangan, di sini ada yang namanya for ID. For ID ini untuk ID anggota, name-nya ID kan tadi ya, sesuai dengan yang nama di add tadi, di function add tadi. Nah, di sini itu kita menggunakan, yang bedanya itu menggunakan value. Value ini adalah sebuah nilai. Jadi nilainya akan tertampil di sini. Jadi anggota tadi akan tertampil ID-nya. Your name namanya tadi anggota dengan nama, value-nya itu nama kan tadi ya. Value-nya nama di form tadi. Anggota NIP dan sebagai berikut dan lain-lainnya ya. Jadi akan tertampil seperti ini. Ya. Nah, kita tinggal edit saja. Misalkan Kamilah Nuraini menjadi Ahmad Hilmi misalkan ya. Di sini kita misalkan masukkan Ahmad Hilmi. Nah, ketika si your name-nya ini diubah menjadi Ahmad Hilmi dari Kamilah Nuraini, kita ubah jenis kelaminnya menjadi pria. Simpan. Maka si nama anggota dari Kamilah Nuraini menjadi Ahmad Hilmi dan jenis kelamin itu pria, tadi asalnya wanita. Maka kenapa bisa begitu? Kita menggunakan fungsi tadi MVC. Rumusnya itu. MVC itu model view controller. Jadi si controller ini untuk menampilkan si data dari ke web browser, lalu si modelnya itu menghubungkan. Jadi menghubungkan ketika data dikirim dan diedit dan dikirim ke web, lalu dikirim ke diperintahkan ke model ini nih. Misalkan di sini ada model home. Nah, di sini ada function edit. Function edit ini akan mengirim si tabel atau si data ini. Lihat dulu di controllernya ya. Controller home. Di sini ada yang namanya function edit. Nah, di controller ini ada proses tambah tadi ya seperti ini. Proses edit. Nah, kita ambil ID-nya. ID-nya sesuai di indeks ya. ID-nya di sini ada judul anggota, edit anggota perpustakaan. ID, nama ID. Di sini lalu anggotanya, lalu kita panggil namanya anggota kan tadi anggota diinisialisasikan sebagai AGT tadi, home model. Home modelnya itu kita panggil kelas home model. Lalu panggil yang namanya function edit data. Lalu buat variable where anggota result.
Jadi where anggota ini akan dikirim oleh model. Nah di sini nih, edit data. Edit data ini kan tadi ini where tabel. Tabel ini akan mengirimkan si model ini ke ke itu apa? Ke tas ini where tabel ini ke database. Jadi ketika update, maka si database tadi yang kita input dari web akan terkirim dari database ya. Maka database-nya pun akan berubah ya. Tadi misalkan di sini anggota ya. Anggota, maka database pun dari tadi Kamilah Nur Aini akan berubah menjadi Ahmad Hilmi ya. Di sini Ahmad Hilmi dan jenis kelaminnya pun pria. Tadi wanita ya. Nah, lalu di sini ada function yang namanya function hapus. Function hapus ini yaitu bisa kita menghapus atau meng-big end atau meng-delete si anggotanya. Kita bisa meng-delete anggota. Misalkan kita meng-delete-nya di perpustakaan saja. Misalkan kita ingin mendelete yang namanya ini buku ya, buku kita delete. Nah, buku di sini itu juga sama fungsi-fungsinya seperti tadi ya. Jadi kita backend-nya menggunakan di controller, front end-nya kita digunakan di view gitu. Lalu di sini kita bisa menghapus buku ya, hapus buku. Misalkan kita hapus buku pengantar tidur, jurnal ya. Di sini kita hapus misalkan. Nah, kenapa bisa begitu? Bisa terhapus begitu? Bagaimana sih? Maka di database-nya pun akan terhapus. Misalkan tadi ini namanya kisah cinta ya, misalkan ini dihapus aja ya. Misalkan di webnya kita hapus. Kita hapus kisah cintanya. Maka di ini pun akan terhapus. Lihat. Nah, jadi si tadi itu akan terhapus. Bagaimana sih fungsinya bisa terhapus begitu? Nah, kita lihat di indeks. Di indeks itu ada yang namanya home hapus. Home hapus itu menunjukkan kita ke home hapus ya. Home hapus itu ada di controller di controller home. Jadi home hapus ini akan mengarahkan kita ke controller home dengan di function hapus ya. Nah, jadi ketika kita mengklik hapus tersebut, maka si data akan terhapus sesuai ID yang dihapusnya. Jadi AGT ID itu melambangkan enula. Lalu kita ke controller. Di controller ini ada yang namanya function hapus. Nah, function hapus ini ada yang namanya hapus ID buku ya, hapus ya. Di situ ada function hapus, ada where array ID buku. Jadi kita akan mengambil ID-nya. Lalu di perpustakaan model kita arahkan ke model untuk menghubungkan dengan database agar si data yang tadi kita perintahkan untuk hapus itu terhapus ya dari web maupun dari database-nya. Nah, setelah kita menghapus, lalu ada yang namanya itu about ini kita menggunakan function. Di sini kita panggil dulu function about ini akan menampilkan link about tadi yang kita klik, lalu akan mengarahkan ke view about.
PU perpustakaan about. Nah, di PU perpustakaan about ini akan jadi di sini nih, hapus data tadi ya. Hapus data tadi dihapus si data tadi. Nah, di sini akan terkirim ke database di model. Di modelnya tadi, di controllernya tadi kita panggil home model. Lalu ada yang namanya about ini ya. About di sini, about ini kita menggunakan, ada di sini tentang perpustakaannya. Nah, kode about ini menggunakan kode HTML. Kita disimpannya di file folder, di file view perpustakaan about. Nah, di sini kita menggunakan kode HTML sederhana ya untuk about. Nah, about ini tidak akan tertampil tanpa kita settingnya di controller. Kita harus men-setting dulu agar about ini terpanggil di web browser. Nah, di controller kita lihat di controllernya. Lalu di controller itu ada yang namanya about. About itu ada yang namanya this load view perpustakaan about. Jadi perpustakaan about ini akan, jadi si about ini akan menampilkan file about yang berada di perpustakaan dengan nama judul about us ya. Nah, jadi judulnya itu adalah sebuah sistem, bukan sistem sih. Jadi sebuah title untuk menampilkan about us di titlenya. Lihat di situ ada ya title about us. Nah, gitulah. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.